Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kodi Talk dimanapun berada, kali ini kita akan berbincang renyah, ya, obrolan renyah bersama Cak Man, Pimpret daripada Kodi Talk. Kali ini kita akan bahas tentang musyawarah tilawatul Quran. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama dan pemirsa juga mungkin mengamati perkembangan media-media yang hari ini misalnya ada pelaksanaan STQ, ya, seleksi tilawatil Quran dan hadis tingkat nasional yang diselenggarakan di Kota Jambi. STQ ini yang ke-27 tahun 2023. Dan tentunya kita ketahui bersama juga bahwa STQ juga ada MTQ, Musabaqah Tilawatul Quran, yang diselenggarakan secara nasional. Dan tentunya juga ada kita selenggarakan di masing-masing, misalnya ada organisasi masyarakat, ormas dan sebagainya, bahkan sekolah-sekolah juga mengadakan MTQ. Nah, mungkin kita akan mengulas, ya, bagaimana perkembangan daripada musabaqah tilawatil Quran ini bersama Cak Man, Pimpret daripada Kodi Talk. Mungkin langsung saja kita tanya dan berbincang langsung kepada Pimpret Tika, Cak Man. Nah, kelihatannya beliau segar hari ini, ya. Harus selalu segar. Alhamdulillah. Ya, Cak. Jadi kita tahu kan perkembangan terakhir misalnya musabaqah tilawatul Quran. Kita pengen tahu tuh sejarahnya, mungkin latar belakangnya kenapa ada MTQ yang kemudian sampai tingkat nasional. Bahkan kita tahu juga ada LPTQ, lembaga tilawatul Quran, bahkan sampai tingkat kecamatan. Nah, ini kan kalau misalnya kita bahas latar belakang dan perkembangannya, ini menarik sekali nih bagi teman-teman yang mungkin tidak tahu kok bisa nih langsung muncul MTQ dan nasional dan sangat bermasyarakat sampai ke RT lain sebagainya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustadz Asroni. Ini obrolan spesial karena kita akan mengupas secara singkat musabaqah tilawatil Quran yang sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Islam di Indonesia. Nah, saat ini kita ketahui bersama bahwa STQ nasional, seleksi tilawatil Quran tingkat nasional, yang berlangsung di Kota Jambi, ini yang ke-27, jadi juga sudah cukup lama. Nah, karena itu mungkin saya ingin mengawali dari pembahasan awal mula atau rintisan pertama terkait dengan pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran di tanah air yang sudah membudaya sangat luar biasa dari tingkat nasional sampai tingkat lokal dari seluruh elemen. Jadi ya madrasah, pesantren, majelis taklim, itu hampir semuanya sudah lazim melaksanakan event-event musabaqah tilawatil Quran. Nah, yang pertama perlu kita pahami bahwa tilawatil Quran itu saya kira manifestasi dari kecintaan umat Islam terhadap qiraatil Quran. Kan kita tahu misalnya Rasulullah itu bersabda bahwa membaca Al-Quran, misalnya Alif Lam Mim, itu tidak satu pahala, tetapi Alif satu pahala, Lam satu pahala, Mim satu pahala. Misalnya Rasul bersabda, "Nawiru buyutakum bir qiraatil Quran," atau "Nawiru buyutakum bis shalah wa qiraatil Quran." Hiasilah rumah-rumah kalian dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Nah, manifestasi terhadap ibadah qiraatil Quran itu kemudian berkembang secara perlahan-lahan menjadi sebuah kebiasaan, dan ini saya kira kebiasaan yang sangat bagus. Orang membiasakan diri mengaji Al-Quran dari mulai pagi, siang, sore, malam gitu. Nah, pada event-event tertentu kemudian manifestasi yang berangkat dari pemahaman terhadap ubudiyah di qiraatil Quran itu kemudian secara sosiologis itu kemudian berinteraksi dengan momentum-momentum.
lahirlah kemudian ada event perlombaan saya kira sebagai bentuk apresiasi terhadap kemampuan seseorang atau keterampilan seseorang atau kompetensi seseorang dalam mengembangkan tilawatil Quran. Nah, ini latar belakang saya kira sebagai manifestasi setiap muslim, masyarakat muslim terhadap kecintaan membaca tilawatil Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, kan ada pertanyaan. Ini musabaqah tilawatil Quran yang sudah berkembang sampai sedemikian rupa itu awal mulanya bagaimana? Ini mungkin kalangan milenial nggak tahu itu. Ya, karena kan ini bicara juga tentang sejarah gitu kan, atau rintisan awal. Nah, ada sebuah penelitian yang pernah dilakukan oleh LPTQ Nasional bahwa memang awal mula musabaqah, artinya membaca Al-Quran dilombakan, itu tadi ya sebagai apresiasi kecintaan. Ini yang harus menjadi dasar pijakan berpikir bahwa musabaqah ini apresiasi terhadap kecintaan membaca Al-Quran sekaligus semacam keceriaan, kegembiraan kolektif masyarakat dalam menghayati dan pengamalan Al-Quran. Nah, dalam penelitian itu misalnya musabaqah itu pernah diadakan, tapi ini bukan berarti bahwa itu yang pertama kali diadakan, karena kan data penelitian itu kan harus selalu dikembangkan. Tahun 46 itu di daerah Asahan, Sumatera Utara itu tercatat 1946. 1946, artinya 1 tahun setelah kita merdeka. Itu di di daerah Asahan, Sumatera Utara, tepatnya di Kampung Bunga, Asahan, Sumatera Utara itu diadakan musabaqah tilawatil Quran yang diikuti lebih dari 300 peserta. Tahun itu cukup dalam banyak, rangka peringatan Maulid Nabi. Jadi dalam rangka peringatan Maulid Nabi diadakan musabaqah tilawatil Quran yang senasional. Enggak, di Asahan aja. Jadi di Asahan itu, Asahan Sumatera Utara itu mengadakan musabaqah tilawatil Quran. Diikuti oleh sejumlah ratusan qori gitu kan. Itu tahun 46. Nah, itu mungkin pelaksanaan musabaqah yang tercatat. Pertama. Tapi itu menarik itu, sebuah kota Medan. Ya, Medan ya, betul. Saya tidak tahu tepatnya di mana itu. Asahan itu pokoknya di Sumatera Utara kan. Sumatera Utara. Nanti kapan-kapan kita keliling Sumatera Utara, nanti lihat itu Asahan di mana. Bukan mayoritas Islam yang di sana, tapi ada. Tapi ini Asahan kota di Sumatera Utara ya. Kalau di Jawa itu Asahan itu nanti maknanya beda. Gitu. Nah, tahun 49 itu hal serupa juga dilaksanakan di Makassar. Jadi musabaqah tilawatil Quran yang diikuti oleh sekian ratus qori. Itu Makassar melakukan itu. Artinya ada beda berapa tahun dari 46 sampai 49? Ini nggak ada kaitan karena ini kan Sumatera Utara melaksanakan tahun 46, kemudian ada penelitian terbaru, kemudian tahun ada pernah diadakan di tahun 49 itu di Makassar. Pelaksanaan musabaqah. Artinya bukan yang kedua kalinya dilaksanakan secara nasional. Beda-beda wilayah. Dan mungkin yang Makassar juga tidak dapat info bahwa Asahan pernah mengadakan itu. Ini nggak ada kaitan. Itu yang saya katakan, kesadaran masyarakat Muslim untuk mengapresiasi civil society secara mandiri itu tergugah untuk mengapresiasi terhadap kecintaan tilawatil Quran dengan melaksanakan musabaqah. Gitu loh. Bisa jadi mungkin di daerah lain juga melakukan hal sama. Ada musabaqah yang dibuat sebagai apresiasi. Karena begini, tradisi pesantren-pesantren itu kan sudah tradisi tahfidz. Jadi menghafal Al-Quran, tilawah, bitartil, bitagoni, itu sudah sesuatu yang terbiasa dilakukan di pesantren-pesantren. Gitu loh. Mungkin itu jadi salah satu alat untuk mengevaluasi capaian atau keberhasilan dari proses pembelajaran, proses pengajaran tahfidzul Quran. Gitu loh. Jadi Asahan itu tidak kemudian berikutnya di Makassar. Nah, tahun 1950 itu berdiri Jamiyatul Huffaz wal Qurra. Jamiyatul Huffaz wal Qurra itu sebuah organisasi di bawah lembaga, secara mandiri aja. Itu yang menghimpun para qori, para huffaz. Tahun berapa tadi? 1950. Para guru, para huffaz, para qori itu mendirikan. Nah, ini di mana, kota mana?
dia sifatnya nasional. Sifatnya nasional. Karena Jamiatul Hufat wal Qurra atau JHQ itu menghimpun majelis-majelis hufat, majelis-majelis qori yang ada di berbagai daerah di tanah air, misalnya di Kudus, di Jombang, Banjarmasin, Samarinda, Palembang, Makassar. Itu memang kita lihat bahwa di setiap wilayah di tanah air itu ada kesadaran secara kolektif untuk membentuk majelis yang bertujuan untuk mengembangkan proses tahfidz dan qiraatul Quran secara baik. Nah, anggaplah itu asosiasi-asosiasi kecil. Kesadaran masyarakat tadi ya. Membentuk majelis-majelis qura, majelis-majelis hufat. Nah, Jamiatul Hufat wal Qurra itu menghimpun asosiasi itu. Termasuk qori juga di dalamnya. Iya, di dalamnya itu kan pasti isinya ada itu para hufat, para hafid, para qori. Nah, tapi saya tidak terlalu banyak pengetahuan tentang profil dari Jamiatul Hufat wal Qurra. Tetapi begini, kesadaran kolektif yang muncul di setiap wilayah itu dihimpun oleh Jamiatul Hufat wal Qurra. Nah, itu misalnya di Jombang itu ada Nahdlatul Qurra. Majelis tahfidz atau majelis hufat yang namanya Nahdlatul Qurra. Kebangkitan qori. Atau mungkin di tempat lain itu Nahdlatul Hufat. Nah, itu semacam majelis-majelis yang memfokuskan pergerakannya dalam pengembangan tahfidzul Quran dan tilawatul Quran. Nah, musabaqah yang berikutnya yang mungkin bisa dicatat itu adalah apa yang digagas oleh RRI Makassar dan RRI Medan. Dua kota yang tadi pertama tadi 1946, kemudian di Makassar 1949. Jadi sekitar tahun tahun 60-an itu RRI Medan, RRI Sumatera itu setiap bulan Ramadan itu membuat acara namanya Pekan Ramadan. Nah, di situ bicara ada aktivitas musabaqah tilawatil Quran. Tapi itu sebetulnya kelanjutan dari JHQ. Jamiatul Hufat wal Qurra itu tahun 52 itu membuat musabaqah yang rutin diadakan setiap tahun. Tapi pelaksananya adalah Jamiatul Hufat wal Qurra, pesertanya itu majelis-majelis qurra yang ada di beberapa tempat. Misalnya di Jombang, di Kudus, di mana Palembang, di Banjarmasin, di Makassar. Jadi pesertanya itu semacam kayak asosiasi majelis qurra yang bersifat lokal. Kemudian Jamiatul Hufat wal Qurra itu membuat musabaqah rutin setiap tahun. Nah, pada musabaqah tahun 52 itu Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Haji Soekarno itu hadir dalam pembukaan musabaqah itu dan sangat terkesan beliau terhadap ini kan yang ternyata Soekarno itu menghadiri musabaqah tilawatul Quran yang diselenggarakan oleh Jamiatul Hufat wal Qurra tahun 52. Nah, dan bukan NJMH tadi, bukan dari lembaga pembentukan pemerintah pada saat itu ya. Itu inisiatif civil society. Saya kira masyarakat kita itu masyarakat Muslim, masyarakat Indonesia itu masyarakat Muslim religius dan secara mandiri itu memiliki kesadaran untuk membangun asosiasi-asosiasi bersama. Nah, apa yang dilakukan oleh Jamiatul Hufat wal Qurra yang rutin menyelenggarakan musabaqah setiap tahun itu kemudian lebih masif dirasakan oleh masyarakat karena media saat itu kan yang paling populer dan yang paling merakyat itu kan radio. Betul. Beda dengan sekarang kan. Kita bisa bikin podcast ini kan persoalan perkembangan teknologi informasi. Nah, radio itu menjadi sarana masyarakat untuk mendapatkan informasi apapun. Eksistensi radio saat itu luar biasa sebagai corong apapun kan. Informasi apapun disampaikan lewat radio. Nah, RRI Medan dan RRI Makassar itu di tahun 60-an itu setiap bulan Ramadan itu mengadakan pekan Ramadan. Disitulah kemudian tilawatul Quran itu diperlombakan. Nah, sehingga kemudian masyarakat itu lebih merasa kan kita tahu Ramadan itu kan syahrul Quran. Maka kemudian ada apresiasi luar biasa terhadap Al-Quran. Nah, apa yang dirintis oleh para pendahulu kita, saya kira ini menjadi sesuatu yang baik dan kan kata Nabi itu
man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Iya. Jadi sesuatu yang baik kemudian itu dilakukan dalam rangka ikhlas ibadah kepada Allah kan berpahala. Betul. Dan berpahala juga, dia mendapat pahala juga dari orang yang melakukan sesuatu yang baik yang dibuat oleh itu. Nah, ya, artinya bid'ah yang baik ya, bid'ah yang baik. Ya enggak. Oke. Jadi itu apa apresiasi dari dari ikhtiar kebaikan lah gitu. Nah, ini sebelum ke berikutnya, ini kan sesuatu yang baru. Kira-kira kalau di kita kan di Indonesia kan kalau sesuatu yang baru itu langsung reaksioner dan sebagainya masyarakat kita. Nah, mungkin pada saat itu ada nggak kira-kira? Itu yang reaksinya kan tentu beragam ya. Iya. Reaksinya karena tentu misalnya, beragam. Tapi pada prinsipnya, pada hakikatnya itu syiar. Iya, Syiar. Jadi musabaqah itu bukan tujuan. Ya. Musabaqah itu adalah area di mana kemudian syiar bagaimana orang itu mau cinta dengan Al-Quran, mau dekat dengan Al-Quran, terus kemudian ada proses secara persuasif orang untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran karena didorong oleh saya kira kesyahduan dan indahnya bacaan Al-Quran. Nah, ini yang harus kita ambil sisi itu. Dan sebagai motivasi juga mungkin. Ya, motivasi. Jadi semangat musabaqah itu harus dilihat sebagai semangat syiar. Syiar, semangat dakwah dalam rangka mensosialisasikan Al-Quran. Jadi memasyarakatkan Al-Quran dan berharap bahwa masyarakat itu semakin hari semakin dekat dengan Al-Quran. Jadi bukan tujuan musabaqah, bukan tujuan, tetapi menjadi media untuk dakwah untuk syiar Islam. Nah, saya ingin lanjut ke yang tadi supaya proses mata rantai itu tidak terputus ya. Dari latar belakang MTQ ya. Ya, tahun 68 baru diadakan musabaqah tilawatil Quran nasional. Ya, 68. 1968 itu diselenggarakan secara resmi oleh negara. Artinya negara mengambil mengambil peran yang besar. Kalau misalkan kita lihat 1968 berarti itu MTQ pertama kali. Udah ganti presiden pertama berarti itu ya. 68 sudah. Iya. Tapi belum sampai. Jadi itu pertama kali penyelenggaraan MTQ tingkat nasional. MTQ pertama berlangsung di Ujung Pandang. Masih kalau di sekarang Makassar. Ya, sekarang kembali namanya menjadi Makassar. Dulu zaman Orde Baru itu provinsi Sulawesi Selatan, ibu kotanya Ujung Pandang. Nah, MTQ pertama nasional itu di Ujung Pandang. Di Ujung Pandang. Tetapi panitianya itu sifatnya lokal. Jadi pemerintah pusat itu menunjuk panitia lokal, yakni dalam hari ini adalah pemerintah provinsi. Membentuk panitia lokal, kemudian menyelenggarakan MTQ yang diikuti oleh perwakilan dari setiap provinsi yang ada di Indonesia. Jadi misalnya Jakarta mengirimkan kafilahnya, Jawa Barat mengirimkan kafilahnya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan seterusnya, itu mengirimkan kafilahnya. Berbeda dengan musabaqah yang diselenggarakan oleh Jamiatul Hufat wal Qurra, itu memang dirintis atau direncanakan oleh masyarakat. Tapi kalau MTQ tahun 68, MTQ pertama itu memang andil pemerintah ada dan sangat kuat sebagai penyelenggara. Penyelenggara itu 68, baru 69 itu MTQ kedua. Kira-kira apa namanya target dari pemerintah itu pada saat itu? Apa yang melatar belakangnya juga dia bisa melaksanakan MTQ tingkat nasional itu? Karena begini, tentu negara atau pemerintah itu menilai bahwa kegiatan musabaqah tilawatil Quran itu sangat positif, memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap proses pembinaan masyarakat, proses membangun spiritualitas kehidupan religius di tengah-tengah masyarakat. Jadi ini kalau diselenggarakan secara nasional itu tentu lebih banyak manfaatnya. Jadi saya kira negara hadir di situ karena melihat bahwa kegiatan musabaqah ini memiliki sumbangsih dan
memiliki peran yang sangat besar dalam menumbuhkan, kan itu sila pertama Pancasila kita kan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya suasana kehidupan, aktivitas masyarakat itu tentu aktivitas yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Kan itu kan harapan kita bersama. Segala event, segala momen yang mengarah atau yang dapat mengembangkan proses kehidupan masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, itu negara harus hadir di situ untuk support. Maksudnya tahun 1969, 68. Mohon maaf sebelum loncat ke yang lain, kita tadi bahas LPTQ yang kita tahu kan. Ya, nanti lanjut, nanti belakangan. Artinya 1968 itu LPTQ udah belum ada. Belum ada. Jadi masanya sifatnya itu masih Berarti panitia lokal. Berarti ibaratnya tadi misalnya tuan rumah pertama itu tuan rumah pertama itu Ujung Pandang, nanti pemerintah provinsi Ujung Pandang itu Sulawesi Selatan itu diminta untuk menyiapkan panitia terus menyelenggarakan. Ya, artinya untuk ini kan pertama kesadaran civil society. Nah, yang kedua negara masuk. Ya, Nah, ini akhirnya ada kolaborasi, ada sinergi antara civil society dan negara. Ini kan luar biasa. Patut dikembangkan, selalu dikembangkan. Nah, MTQ nasional itu kemudian berlanjut pada MTQ kedua, ketiga. Saya akan lompat saja ke MTQ kelima. MTQ nasional kelima itu berlangsung di Jakarta tahun 1972. 1972 ya. Itu berlangsung di Jakarta. Berarti sudah lima kali dilaksanakan ya tadi. Pada saat era gubernur 50, 51, 52. Berarti. Pada saat era gubernur Ali Sadikin. Tahun 72. Nah, pelaksanaan MTQ di Jakarta itu awal atau start pelembagaan Musabaqah Tilawatil Quran. Jadi setelah saya 72, setelah Musabaqah yang dilaksanakan atau setelah DKI Jakarta. 72 itu Musabaqah kelima di Jakarta, itu menjadi start proses pelembagaan MTQ. Artinya pasca DKI Jakarta menjadi tuan rumah. Iya, itu proses itu dimulai dari situ. Nah, pasca itu Gubernur Ali Sadikin itu menyampaikan sebuah pemikiran bahwa ini Musabaqah ini kok seperti sesuatu yang selesai saja gitu loh. Oh ya, dia punya kesadaran ya. Kok ini habis selesai Musabaqah selesai? Bubar jalan gitu loh. Nggak berbekas sama sekali. Oke, sebelum itu Pak, mungkin teman-teman yang milenial ini tidak tahu Ali Sadikin, nanti teman-teman bisa Google ya, bagaimana yang dikenal Ali Sadikin itu pada saat itu adalah sosok pemimpin DKI Jakarta yang memang punya semangat revolusi dan sebagainya, sehingga kadang-kadang masyarakat yang tidak tahu keasliannya dari Ali Sadikin itu di media beliau dianggap sebagai yang anti-Islam dan sebagainya. Nah, sekarang ini kita bahas menarik nih bahwa LPTQ itu asal mulanya dari Ali Sadikin yang akan dijelaskan oleh bukan asal mulanya dari gini. Jadi gini, Gubernur Ali Sadikin itu artinya punya inisiatif begitu untuk membentuk itu bukan anti-Islam, tidak. Kalau anti-Islam kan memusuhi. Jadi Gubernur Ali Sadikin ini melihat bahwa, dan ketika pelaksanaan MTQ Nasional 5 di Jakarta itu, hampir semua perlombaan cabang itu Gubernur Ali Sadikin itu selalu hadir. Saya mendengar secara langsung dari banyak tokoh. Nah, itu Gubernur Ali Sadikin selalu hadir di setiap arena. Setiap arena selalu hadir. Nah, kemudian diadakan rapat ofisial MTQ Nasional 5 di Masjid Sunda Kelapa. Nah, kemudian Ali Sadikin itu masjid bersejarah di Jakarta. Ali Sadikin itu menyampaikan gagasan bahwa ini MTQ nggak bisa selesai MTQ Nasional selesai. Harus ada sesuatu yang kita tinggalkan secara monumental. Artinya DKI pada saat itu menjadi tuan rumah pertama pelaksanaan tuan rumah pertama DKI MTQ kelima itu. Nah, Ali Sadikin itu menyampaikan gagasan bahwa MTQ itu harus terlembagakan. Misalnya olahraga saja itu ada PON, Pekan Olahraga Nasional, itu penyelenggaranya adalah KONI. Ya kan? Komite Olahraga Nasional Indonesia. Nah, sementara MTQ ini siapa yang menyelenggarakan? Tidak ada kelembagaannya. Maka setelah pasca MTQ ke-5 di Jakarta itu gagasan untuk pelembagaan MTQ
itu digaungkan dari Jakarta. Dan itu secara masif itu diadakan upaya persuasi ke provinsi-provinsi lain untuk mengaspirasi para kafilah agar menyuarakan kelembagaan itu. Nah, tahun 73. Ya. Bentar, Pak. Itu dulu RPTK namanya yang diusulkan oleh Ali Sadikin semua lembaga itu. Belum. Belum, ini belum selesai, sabar, ini ceritanya masih panjang gitu loh. Iya. Nah, tahun 73 itu Ali Sadikin membentuk namanya LPMTQ. Lembaga Pembinaan Musabawatil Quran di Jakarta. LPMTQ itulah lembaga pertama yang dibentuk di Indonesia oleh gubernur sebagai lembaga yang mengkoordinir pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat DKI Jakarta. Karena itu ada di Jakarta. Provinsi lain belum ada namanya LPMTQ. Nah, berarti prosesnya ada berapa tahun itu juga dari 1952. Tadi apa namanya DKI menjadi tuan rumah MTQ pertama 1972. Terus kemudian LPMTQ itu dibentuk tahun 73. Oh, berarti tidak ada jarak nih. 1 tahun. Iya. Nah, baru kemudian dalam pelaksanaan MTQ nasional ke-6 di Surabaya, di Mataram, gitu kan, sampai kemudian pelaksanaan MTQ tahun 76, itu kan artinya MTQ yang ke-9. Itu proses upaya diplomasi yang dilakukan oleh kafilah DKI Jakarta dalam setiap event MTQ nasional dalam rangka membentuk MTQ nasional, LPTQ atau lembaga MTQ tingkat nasional itu selalu digerakkan. Nah, ini sebetulnya gini, ada tantangan yang kenapa pemerintah pusat saat itu pada awalnya itu agak keberatan ya, dalam tanda kutip itu bukan agak keberatan, artinya menolak. Jadi dia menggantung gagasan itu karena ini persoalan sego-ektoral sebetulnya antara Departemen Dalam Negeri dan Departemen Agama. Karena MTQ nasional ini kan penyelenggaranya kan Departemen Dalam Negeri. Pemerintah provinsi kan, panitia lokal. Nah, ini kalau dibentuk, jadi ada semacam tarik-menarik antara kepentingan. Ada dialektika lah di situ. Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri. Nah, upaya untuk menggerakkan lembaga MTQ di tingkat nasional itu berhasil di tahun 77. Dan itu bertempat tuan rumahnya adalah kembali Ujung Pandang. Nah, Ujung Pandang menjadi tuan rumah yang kedua. Nah, 77 itu baru kemudian kalau nggak salah Ujung Pandang loh ya, kalau nggak salah. Tahun 77 itu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri itu menerbitkan surat keputusan bersama SKB pembentukan LPTQ nasional. Nah, ada perubahan nama dari LPMTQ yang dibuat oleh DKI dan beberapa provinsi lain menjadi LPTQ. Kalau LPMTQ itu Lembaga Pembinaan Musabaqah Tilawatil Quran. Dalam pandangan tokoh, ini nama yang kurang luas. Nah, skopnya itu terlalu hanya pada musabaqah. Akhirnya dibuat Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran sehingga skop dan cakupan programnya itu lebih luas lagi. Tidak hanya pembinaan musabaqah tapi pengembangan tilawatil Quran. Jadi dari mulai proses, kira-kira dari proses pelatihan, terus kemudian pengkaderan, pendidikan dari tingkat yang paling bawah sampai tingkat paling nasional. Nah, apa yang dilakukan oleh Jakarta membentuk LPMTQ itu berujung kepada lahirnya LPTQ nasional di tahun 77 berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Sampai di sini nih, kalau kita mau catat bahwa ada kebijakan strategis yang digulirkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta di era Gubernur Ali Sadikin. Tahun 1977 Ali Sadikin masih jadi Gubernur DKI? Masih. Ya karena beliau salah satu Gubernur DKI yang menjabat 2 periode ya. Jadi 77 itu periode terakhir dari Gubernur Ali Sadikin. Nah, ini yang harus kita catat bahwa Jakarta memberikan sumbangsih terhadap
pembentukan LPDK nasional. Iya. Walaupun tentu ada dukungan yang kuat dari berbagai provinsi, Iya. terutama Sulawesi Selatan. Iya. Ini nggak boleh dinafikan. Ini catatan sejarah. Iya. Jadi orang kan melihat bahwa ini musabakoh. Tetapi sesungguhnya proses itu berlangsung cukup cukup dinamis gitu, sangat dinamis dari manifestasi dari kecintaan terhadap Al-Quran, kemudian melahirkan kesadaran kolektif dari masyarakat, kolektif kolegial ya. Ya, baru kemudian ada partisipasi dan intervensi pemerintah dalam pelaksanaan musabakoh sampai kemudian berujung kepada pelembagaan. Nah, baru kemudian LPTK itu yang kita saksikan sekarang ada di setiap provinsi, ada di setiap kota kabupaten, ada di setiap kecamatan, bahkan ada di setiap kelurahan. Belum lagi lembaga-lembaga tahfidz, lembaga-lembaga hufat wal qurra yang tetap tumbuh subur. Sekarang kita saksikan misalnya di lingkungan itu banyak ma'had tahfidz, ya kan? Terus kemudian pesantren-pesantren yang dari dulu istiqomah dalam pengembangan tilawatil Quran dan tahfidzul Quran. Saya kira apa yang digagas dari awal sampai akhir itu menjadi mata rantai yang sampai sekarang ini belum berhenti. Nah, tugas kita kemudian, dan saya kira tugas generasi milenial ke depan itu menggerakkan, dan yang lebih terpenting lagi, mengembalikan saya kira pelaksanaan musabakoh kepada cita-cita luhur pertama, sebagai media syiar, media dakwah terhadap motivasi, inspirasi dalam pengamalan Al-Quran. Dan mungkin ini cocok sekali kalau misalnya tagline Jakarta hari ini, dari Jakarta untuk Indonesia. Ya, sebelumnya kan kita membuat wawancara ada podcast Deputi Gubernur DKI Jakarta Bapak Dr. Kiai Haji Marullah Matali. Itu saya kira apa yang disampaikan beliau itu mewakili suasana kafilah DKI Jakarta pada pelaksanaan seleksi tilawatil Quran dan hadis tingkat nasional yang ke-27 di Kota Jambi. Nah, ini yang harus kita sampaikan bahwa catatan sejarah ini nggak boleh lupa. Bukan untuk disombongkan atau untuk dibangga-banggakan, tetapi bagaimana sejarah itu menginspirasi masa depan. Sebagaimana firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat. Jadi rintisan pelaksanaan musabakoh tilawatul Quran itu harus merefleksikan masa lalu untuk kemudian kita dan generasi yang akan datang itu melanjutkan. Gitu. Ya, ini menarik. Gitu. Pemirsa Qadi Talk dimanapun teman-teman berada, menarik sebetulnya apa yang kita bahas hari ini tentang latar belakang terbentuknya LPTK. Dan ini menjadi momentum kita untuk terus bergerak melakukan kerja kolektif, kerjasama, gotong royong. Itu mungkin jadi salah satu catatan juga untuk kita terus semangat dalam mengembangkan ilmu Al-Quran, entah nanti sifatnya secara masif dilakukan, dan tentunya semoga generasi berikutnya tetap cinta kepada Al-Quran. Terima kasih teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada, tetap di Qadi Talk, obrolan renyah dakwah, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe tentunya untuk menjadi motivasi kita untuk terus berkarya bersama Pimpret dan para guru-guru kita nantinya. Oke, terima kasih. Salam Qadi Talk, obrolan renyah dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.